Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu, baik pada level daerah maupun pada level nasional. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa peraturan atau peraturan daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan atau peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik, misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan, tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Raymond Bohr merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output-output politik. William N. Dunn meringkas tahapan-tahapan pembuatan kebijakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah penyusunan agenda. Tahap ini merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah, ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda, isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah penting untuk ditentukan. Isu-isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Isu-isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Tahapan yang kedua adalah formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Tahap ketiga ialah adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi kebijakan adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Di samping itu, warga negara juga harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang terpilih secara sah sebetulnya mendukung aspirasi rakyat pada umumnya. Meskipun pada kenyataannya tidak bisa memuaskan seluruh rakyat secara individual, hal ini dikarenakan dukungan rezim penguasa harus melalui proses politik yang tidak sederhana, sehingga dalam penetapan suatu kebijakan pemerintah mendapatkan legitimasi. Legitimasi tersebut dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dan melalui proses ini, orang belajar untuk mendukung pemerintah. Tahap terakhir merupakan penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan juga dalam proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa berlangsung pada tahap perumusan masalah, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Adapun aktor-aktor kebijakan publik dalam sektor pemerintahan, yaitu yang pertama adalah lembaga legislatif, eksekutif, yang ketiga instansi administratif, dan yang terakhir adalah lembaga peradilan atau yudikatif. Sedangkan aktor-aktor kebijakan publik dalam segi non-pemerintah adalah yang pertama kelompok kepentingan, yang kedua partai politik, dan yang ketiga adalah warga negara. Di Indonesia sendiri,
Aktor-aktor kebijakan dalam pemerintahan memiliki peran dan wewenangnya masing-masing. Yang pertama adalah MPR. Peran dan wewenang MPR adalah yang pertama menetapkan undang-undang dasar, selanjutnya menetapkan TAP MPR. Selanjutnya adalah Presiden. Peran dan wewenangnya adalah membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Aktor selanjutnya adalah DPR. Peran dan wewenangnya adalah membentuk undang-undang bersama Presiden. Aktor selanjutnya adalah pemerintah. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Aktor selanjutnya adalah menteri. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya adalah lembaga pemerintah non-departemen. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Aktor selanjutnya adalah Direktorat Jenderal atau Dirjen. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah badan-badan negara lainnya. Peran dan wewenangnya adalah mengeluarkan atau menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah pemerintah provinsi. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan daerah provinsi atau perda provinsi dengan persetujuan DPRD provinsi. Selanjutnya adalah DPRD provinsi. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan daerah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya adalah pemerintah kabupaten atau kota. Menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Aktor selanjutnya adalah DPRD kabupaten atau kota. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota bersama-sama pemerintah daerah kabupaten atau kota. Aktor selanjutnya adalah kepala desa atau wali nagari. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BPD atau sering juga disebut BAMUS. Aktor selanjutnya adalah BPD. Peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan desa atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu, baik pada level daerah maupun nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana telah diatur peraturan tentang desentralisasi. Setiap kebijakan yang berhubungan dengan keuangan, peraturan daerah, pendapatan asli daerah, serta retribusi daerah, dan lain sebagainya, itu diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab dalam memajukan daerah masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan publik dibedakan menjadi kebijakan nasional dan kebijakan daerah, yang mana formulasi kebijakan nasional dilakukan oleh pemerintahan pusat, dan formulasi kebijakan daerah diatur oleh pemerintah daerah. Itulah pemaparan materi tentang hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu, baik pada level daerah maupun pada level nasional. Sekian, terima kasih.